Suatu hari, tokoh-tokoh kafir Quraisy mengadakan rapat di Darun Nadwah untuk membahas perihal Rasulullah yang hendak melakukan hijrah ke Madinah. Mereka berencana untuk menjegal Rasulullah karena khawatir akan bertambahnya jumlah pengikut Rasulullah dari luar kota Mekah. Ketika hendak memulai rapat, iblis mendatangi mereka dalam wujud orang tua berwibawa dan berdiri di depan pintu Darun Nadwah. Kehadiran iblis tersebut membuat orang-orang Quraisy bertanya-tanya, "Siapa Anda?" tanya mereka. Iblis menjawab, "Aku penduduk Najd. Aku dengar kalian akan membahas perihal Muhammad. Aku ingin menyertai rapat kalian agar kalian bisa mendengarkan pendapat dan nasihatku." Orang-orang Quraisy berkata, "Baik, silahkan masuk." Iblis kemudian masuk bersama mereka. Salah seorang dari mereka membuka pembicaraan seraya berkata, "Sungguh orang ini semakin berbahaya. Apa yang harus kita lakukan kepadanya?" Salah seorang dari mereka menjawab, "Bagaimana kalau kita mengurung dia dalam penjara sebagaimana yang menimpa para penyair dan orang-orang yang mati sebelumnya agar ia mengalami seperti yang mereka alami?" Mendengar jawaban tersebut, iblis lantas berkata, "Demi Allah, ini bukan ide yang tepat. Jika kalian memenjarakannya, berita tentangnya akan sampai kepada para sahabatnya, lalu mereka menyerang kalian dan membebaskannya. Carilah ide lain." Salah seorang dari mereka kemudian berkata, "Bagaimana kalau kita usir dia dan kita asingkan ke negeri lain? Bukankah jika kita usir dari negeri kita ini, kita tidak perlu khawatir kemana dia akan pergi? Dengan begitu kita tidak akan terganggu olehnya, dan kita bisa bersatu seperti semula." Iblis kemudian berkata lagi, "Demi Allah, ini juga bukan ide yang tepat. Tidakkah kalian perhatikan retorika yang indah, manis, dan daya pikat yang dia miliki bisa memengaruhi orang Arab di negeri lain sehingga mereka mengikutinya lalu menginjak-injak negeri kalian dan merampas kepemimpinan dari kalian. Carilah ide lain." Abu Jahal lantas berkata, "Demi Allah, sungguh aku mempunyai ide yang lebih brilian dari kalian." Mereka lantas bertanya, "Apa itu wahai Abu Al-Hakam?" Abu Jahal menjawab, "Bagaimana kalau kita mengerahkan para pemuda yang tangguh untuk membunuhnya sehingga kita bisa tenang setelah kematiannya? Jika para pemuda itu berhasil melakukannya, maka banyak kabilah yang akan mendukung mereka, dan Bani Abdu Manaf tidak akan kuasa membalas. Jika mereka meminta uang ganti rugi, kita berikan saja." Mendengar jawaban Abu Jahal, iblis lalu berkata, "Inilah ide yang paling tepat." Setelah itu orang-orang Quraisy berpencar dan melaksanakan usulan Abu Jahal. Tatkala orang-orang Quraisy hendak menjalankan rencananya, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah untuk mengabari rencana orang-orang Quraisy seraya berkata, "Malam ini kau tidak boleh tidur di ranjangmu." Saat tengah malam, para pemuda Quraisy bergerak menuju rumah Rasulullah untuk membunuh beliau. Ketika Rasulullah mengetahui kedatangan mereka, beliau berpesan kepada Ali bin Abu Thalib, "Tidurlah di ranjangku dan selimuti seluruh badanmu dengan selimut yang berwarna hijau ini." Ali pun melaksanakan perintah Rasulullah tersebut. Ketika para pemuda Quraisy dan Abu Jahal sampai di depan pintu rumah Rasulullah, Abu Jahal kemudian berkata, "Sungguh Muhammad mengira bahwa jika kalian mengikutinya, kalian akan menjadi pemimpin bagi bangsa Arab dan non-Arab. Apabila kalian mati maka kalian akan dibangkitkan dan masuk surga laksana taman-taman Yordania. Namun, jika kalian tidak mengikutinya lalu mati, kalian akan dibangkitkan dan diazab di neraka." Rasulullah pun keluar dari rumahnya dengan menggenggam tanah seraya berkata, "Memang benar, aku pernah mengatakan itu, dan engkau wahai Abu Jahal termasuk salah satu penghuni neraka." Allah kemudian membutakan penglihatan mereka hingga tidak bisa melihat beliau. Rasulullah lalu menaburkan tanah di atas kepala mereka sambil membaca firman Allah yang artinya, "Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat." Setelah itu Rasulullah pergi meninggalkan mereka. Tidak lama kemudian, iblis yang menyamar menjadi orang tua dari Najd itu datang menemui mereka dan berkata, "Apa yang sedang kalian tunggu?" Mereka menjawab, "Kami sedang menunggu Muhammad."
Allah telah menggagalkan rencana kalian. Demi Allah, Muhammad telah keluar dari rumahnya saat kalian masih di sini. Dia menaburkan tanah di atas kepala kalian, lalu pergi. Apa kalian tidak sadar? Jawab iblis. Mereka kemudian meraba kepala masing-masing dan mendapatkan tanah di atas kepala mereka. Meski begitu, mereka masih tidak percaya. Mereka kemudian mengintip melalui celah rumah yang berlubang dan mereka temukan ada seseorang tidur di atas ranjang menggunakan selimut. Mereka mengira itu adalah Rasulullah. Mereka menunggunya keluar hingga pagi hari. Saat pagi tiba, para pemuda Quraisy terkejut melihat bahwa orang yang keluar dari rumah itu adalah Ali bin Abu Thalib. Mereka lantas berkata, "Demi Allah, orang yang tadi malam berkata benar." Akhirnya, orang-orang Quraisy tersebut gagal total menjalankan rencana keji mereka dan Rasulullah keluar dari rumahnya dengan aman. Itulah kisah mukjizat Rasulullah yang terhindar dari rencana orang-orang Quraisy serta iblis yang hendak membunuh beliau.